Halo teman-teman, selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini saya ingin sedikit berbagi cerita mengenai pengelolaan di SMA Pangudiluhur Yogyakarta. Nah, jadi SMA Pangudiluhur Yogyakarta ini merupakan sekolah saya dahulu. Saya merupakan lulusan angkatan tahun 2022. Nah, di sini saya ingin sedikit bercerita mengenai apa saja sih yang menjadi keunggulan dari SMA Pangudiluhur Yogyakarta, sekaligus penerapan seperti model pembelajaran, pola kedisiplinan bagi siswa, dan juga fasilitas yang disediakan di SMA Pangudiluhur Yogyakarta. Nah, kita masuk pada yang pertama ya teman-teman. Jadi model pembelajaran di suatu sekolah, terutama di kelas, itu sangat menjadi penting ketika keefektifan pembelajaran itu dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh siswa. Nah, di sini yang menjadi masalah selama ini bahwa guru kurang memahami dan mengerti kebutuhan siswa akan model pembelajaran seperti apa yang dapat mengakomodasi semua kebutuhan siswa tanpa menghilangkan beberapa aspek-aspek penting. Nah, salah satunya di SMA Pangudiluhur Yogyakarta, dahulu saya yang paling sering digunakan untuk model pembelajaran ketika di kelas yaitu project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, awal mula munculnya model pembelajaran berbasis proyek ini bukan semata-mata hanya dihadirkan begitu saja, karena guru-guru di SMA Pangudiluhur Yogyakarta seringkali memberikan saran terbuka yang dapat diaspirasikan oleh siswa. Nah, jadi siswanya itu bisa berbagi cerita kepada wali kelas atau guru mata pelajaran terkait kendala apa saja yang dirasakan selama mengikuti proses pembelajaran. Nah, sehingga guru dan siswa sama-sama mengerti kira-kira model pembelajaran apa yang gurunya bisa lakukan ketika di kelas, dan juga siswanya menjadi tidak pasif. Nah, salah satunya ini yaitu model pembelajaran berbasis proyek, yang dimana project based learning ini sangat menekankan bagaimana pembelajaran dipusatkan pada sebuah tugas yang nantinya akan menjadi proyek siswa. Jadi siswa ini akan secara aktif bekerja sama di dalam tim atau kelompok untuk memecahkan suatu masalah yang telah diberikan oleh gurunya. Jadi di sini guru ini berperan sebagai fasilitator yang memberikan pemahaman atau pengalaman kepada siswa yang dekat dengan siswa. Kemudian di situ guru dapat memberikan suatu permasalahan, dan kemudian siswanya harus atau dapat memecahkan masalah tersebut secara berkelompok. Nah, di sini juga project based learning ini juga sangat membantu siswa dalam berpikir kritis, di mana kemampuan setiap siswa akan muncul, ide-ide kreatifnya akan muncul ketika sedang melakukan diskusi dan juga menyampaikan suatu gagasan yang nantinya bisa dikelola secara kelompok atau tim. Nah, di sini saya memiliki pengalaman ketika kelas 10 dahulu. Saya masih ingat itu guru biologi saya. Suatu ketika guru biologi saya ini memberikan bentuk penugasan ketika itu ingin menguji kandungan zat air
air sungai, dan saya dan teman-teman dahulu disuruh benar-benar kita disuruh mencari air sungai untuk kita bawa dan kita uji di laboratorium. Nah, dari situ saya menjadi mengerti bahwa model pembelajaran project based learning ini membuat saya, menurut saya ya, ini membuat saya menjadi mandiri. Saya harus mencari barang yang diinginkan oleh guru, dan di situ saya dapat belajar bagaimana saya cara mendapatkan air tersebut. Kemudian saya semakin penasaran, kira-kira nanti kalau di laboratorium itu kita mau ngapain aja. Kemudian saya masih ingat ketika mata pelajaran sosiologi yang dimana guru saya memberikan penugasan untuk mewawancarai masyarakat sekitar, khususnya pedagang kaki lima di sekitaran Malioboro. Di situ saya juga belajar banyak bagaimana saya harus berhadapan dengan masyarakat, dengan teman-teman satu kelas ketika itu, bagaimana saya harus bersosialisasi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dari situ saya juga menjadi tahu bagaimana dunia luar itu seperti apa. Jadi tidak hanya berpatokan pada apa yang dialami di kelas saja, akan tetapi dunia yang nyata di luar sana itu juga ternyata banyak sekali memberikan dampak yang menurut saya positif sebagai siswa dulu, karena ya saya menjadi banyak tahu, sedikit tahu bagaimana pola atau kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh pedagang-pedagang kaki lima di Malioboro. Yang kedua, saya ingin membahas mengenai pola kedisiplinan di SMA Pangudiluhur Yogyakarta. Peraturan sekolah di SMA Pangudiluhur Yogyakarta ini bisa dikatakan sesuai dengan pengalaman saya dahulu, cukup ketat, di mana tata tertib mengenai misalnya ya yang keterlambatan masuk sekolah, kemudian ketentuan berpakaian atau memakai seragam, dan juga tugas-tugas. Nah, saya ingin bercerita sedikit yang mengenai masalah keterlambatan. Dahulu saya memang sering, hampir setiap hari saya terlambat, dan pasti saya mendapatkan sanksi atau hukuman seperti menunggu di depan gerbang aula. Itu merupakan pengalaman yang sebenarnya tidak patut ditiru ya teman-teman, tapi di situ saya menjadi belajar bahwa pentingnya menghargai waktu, dan juga saya menjadi lebih disiplin ketika sudah memasuki dunia perguruan tinggi saat ini. Dan yang ketiga, saya ingin membahas mengenai fasilitas. Jadi di fasilitas di SMA Pangudiluhur Yogyakarta, khususnya untuk sumber belajarnya itu sudah menggunakan Learning Management System atau LMS, sehingga integrasinya itu sudah, ketika saya dulu itu sudah berjalan dengan baik. Jadi semua materi yang ingin diberikan kepada siswa itu sudah ada di dalam LMS tersebut beserta dengan tugas-tugasnya, sehingga saya pun menjadi terstruktur seperti itu. Jadi bentuk-bentuk penugasannya sudah ada, materinya sudah ada, sehingga saya lebih mudah untuk menata pola belajar saya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan apa yang telah saya rasakan selama kurang lebih 3 tahun, dari tahun 2019 sampai 2022 di SMA Pangudiluhur Yogyakarta. Sekian dan terima kasih. Dadah.